Mana korban ini tengah menjalin asmara dengan salah satu tersangka, yaitu saudari DSU ini. Dan kemudian DSU merasa sakit hati kepada korban karena korban diduga memiliki wanita lain. Akhirnya dari saudari TSK DSU ini karena sakit hati melaporkanlah kepada yang masih suaminya meskipun sudah tidak serumah. Karena cinta, banyak orang merasakan bahagia dalam hidupnya. Namun gara-gara cinta pula begitu banyak yang merasa kecewa, sedih, bahkan berujung sakit hati hingga nekat menghilangkan nyawa. Hal itu pula lah yang terjadi dalam kasus kali ini. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Pada Minggu 29 Januari 2023 siang, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga yang sedang menggembala kambing di sekitar saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat, tak sengaja melihat sesosok mayat pria tersangkut di pinggir irigasi itu. Penemuan mayat pria tanpa identitas yang memakai celana dan kaos berwarna serba hitam itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat yang segera datang ke lokasi bersama tim Inafis. Dari pemeriksaan petugas, mayat itu ternyata penuh luka yang diduga disebabkan akibat benda tumpul dan juga terdapat bekas jeratan tali di lehernya. Jenazah lalu dibawa ke Rumah Sakit Karawang untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan serta otopsi untuk mengungkap identitas dan mengungkap penyebab kematiannya. Dari hasil otopsi, akhirnya terungkaplah identitas korban yang ternyata adalah Slamet Haryadi, seorang pria berusia 41 tahun berstatus duda, karyawan swasta yang merupakan warga Kampung Jati, RT 2 RW 5, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Karena menemukan adanya luka di tubuh korban, yang diyakini merupakan korban tindak pembunuhan, maka polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang telah menghabisi nyawa duda berusia 41 tahun itu. Dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan CCTV warga yang berada di sekitar lokasi, polisi berhasil mengetahui jika mobil milik korbanlah yang digunakan pelaku untuk mengangkut jenazah korban sebelum dibuang di irigasi tempat penemuannya. Nah, dari CCTV itu pula lah petugas berhasil menguak identitas terduga pelaku yang mengarah pada pasangan suami istri bernama Suwarno alias Masno dan Dewi Sri Utami yang merupakan tetangga korban di daerah Tangerang Selatan. Atas dugaan itulah, polisi segera melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang juga diketahui telah kabur ke daerah asalnya di Ngawi, Jawa Timur dengan membawa serta mobil milik korban. Di mana aksi kedua pelaku ini juga terekam di CCTV Tol Karawang saat mereka hendak menuju ke arah Jawa Tengah. Tepatnya, 5 hari usai penemuan jenazah Slamet Haryadi di saluran irigasi Cikampek Karawang, petugas akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku di daerah Sragen, Jawa Tengah saat mereka sedang berhenti untuk istirahat makan malam di sebuah rumah makan di daerah sana. Kedua pelaku tak bisa mengelak lagi karena adanya barang bukti di diri mereka berupa mobil milik korban, yakni sebuah mobil Datsun Go dengan nomor B1500 KYS. Kisah bermula saat Slamet Haryadi si korban, yang seorang duda, menjalin hubungan dengan Dewi Sri Utami, yang berusia 38 tahun, yang masih tetangganya sendiri. Keadaan berubah menjadi semakin rumit, karena sebenarnya Dewi adalah seorang wanita yang masih sah bersuami. Dewi Sri Utami yang berusia 38 tahun ini, adalah istri sah dari Suwarno alias Masno, yang berusia 42 tahun, hanya saja memang telah berpisah ranjang sejak awal tahun 2021 lalu. Nah, ketika sedang pisah ranjang ini sebenarnya Masno sudah beberapa kali berusaha meminta rujuk kepada Dewi, namun selalu ditolaknya. Sementara itu, Dewi ini tanpa sepengetahuan Masno ternyata mulai menjalin hubungan dengan Slamet Haryadi, seorang duda tetangga sejak awal tahun 2022. Hubungan tersebut memang dijalani Dewi dengan Slamet secara diam-diam lantaran status Dewi yang belum sah bercerai dari suaminya.
Singkat cerita, setelah setahun menjalin asmara, Dewi ini mulai mendengar kabar bahwa Slamet malah menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal itu awalnya tidak dipercayai oleh Dewi, tapi setelah diselidikinya ternyata benar. Sang kekasih hati telah memiliki wanita lain. Dan ketika Dewi mengkonfirmasi hal itu kepada Slamet, pria duda itu beralasan karena Dewi juga masih bersuami meskipun sudah pisah ranjang. Bermula dari sinilah, pembunuhan pada duda berusia 41 tahun itu yang merupakan seorang karyawan swasta di daerah Tangerang itu pun terjadi. Dewi yang merasa sakit hati pada Slamet, anehnya justru malah curhat pada Masno yang masih berstatus suami sahnya. Nah, si Masno yang memang masih mencintai Dewi dan mendengar curhatan istrinya itu, tentu saja merasa sakit hati setelah tahu ternyata Dewi selama ini menolak rujuk dengannya lantaran sudah berselingkuh dengan Slamet selama setahun belakangan tanpa diketahuinya. Dalam curhatan itu Dewi meminta Masno untuk membantunya menyingkirkan Slamet karena Dewi merasa sakit hati pada pria itu lantaran telah memiliki wanita lain. Suwarno alias Masno si suami ini pun anehnya juga menyanggupi untuk membantu istrinya itu untuk menghabisi selingkuhannya yakni Slamet Haryadi karena Masno sendiri juga sakit hati pada pria itu lantaran menganggap gara-gara Slamet lah Dewi selalu menolak rujuk dengannya. Masno berharap jika nanti rencana berhasil dan Slamet berhasil dihabisi, maka Dewi akan mau kembali padanya. Rencana pun dimulai. Dewi memancing dengan menghubungi Slamet, lalu berpura-pura mengundang Slamet agar datang ke rumahnya. Akhirnya, pada Sabtu, 28 Januari 2023 malam, Slamet datang ke rumah Dewi dengan mengendarai mobilnya, sebuah mobil jenis Datsun Go dengan nopol B1500 KYS. Begitu Slamet memasuki rumah, Dewi berpura-pura menyambutnya dengan hangat. Namun Slamet tidak tahu jika Masno suami sah Dewi sudah menunggunya di dalam, bahkan sudah menyiapkan tali dan batu untuk mengeksekusinya. Dan benar saja, saat Slamet lengah dari arah belakang, Masno menjerat leher Slamet dengan menggunakan tali, lalu memukul kepala pria itu dengan batu berkali-kali hingga benar-benar tak berdaya. Menjelang tengah malam, dengan menggunakan mobil milik Slamet, kedua pelaku mengangkut tubuhnya ke arah Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Karawang, Masno sempat kembali menjeratnya untuk memastikan benar-benar sudah tewas atau belum. Karena menurut pengakuan pelaku, saat dibawa dengan mobil kemungkinan besar, Slamet masih dalam keadaan hidup. Dan begitu tiba di saluran irigasi di Desa Dawan Timur, Kecamatan Cikampek, Karawang, kedua pelaku lalu membuang tubuh Slamet begitu saja. Masno dan Dewi lalu kabur dengan mengendarai mobil milik korban dengan tujuan Ngawi, Jawa Timur, daerah asal kedua pelaku. Namun sebelum sampai tujuan, keberadaan mereka berhasil diendus oleh petugas dan diringkus di daerah Sragen, Jawa Tengah. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun lamanya. Apapun perbuatan kita, pasti ada konsekuensinya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi, selalu berhati-hatilah dalam mengambil sikap. Terima kasih waktunya, jaga diri kalian, see you.